teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi bisnis anak SMK. Oke teman-teman, pertama saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara daftar di bisnis anak SMK. Untuk melakukan pendaftaran di sini tersedia dua opsi, yaitu daftar sebagai pembeli atau user dan daftar sebagai penjual. Untuk login juga di sini ada dua opsi, yaitu login sebagai pembeli dan sebagai penjual. Sekarang saya akan coba masuk ke menu daftar sebagai pembeli. Langsung saja kita klik daftar. Di sini kita tinggal memasukkan email, username, dan memasukkan password. Pastikan email yang dimasukkan adalah email aktif, karena akan sangat diperlukan apabila kita lupa password atau kendala lainnya yang membutuhkan verifikasi email. Di bagian username, kita bisa menggunakan nama kita saja, atau jika kalian mau membuat username yang lebih menarik, itu juga bisa dilakukan. Di bagian password, pastinya sudah tahu lah ya apa yang harus dilakukan. Baik, jika semua sudah diisi, langsung saja kita klik register. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bisa membuat akun sebagai penjual dan sudah bisa dipakai untuk login. Nah, sekarang kita akan coba daftar sebagai penjual. Nah, kalau untuk sebagai penjual di sini ada lebih banyak data yang harus dimasukkan, yaitu NISN, jurusan, kelas, upload kartu pelajar, nomor telepon, NPSN, dan nama sekolah. Tentunya teman-teman sudah punya data-data yang diperlukan, bukan? Nah, jika semuanya sudah terisi, langsung saja kita klik register. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berhasil membuat akun sebagai penjual. Oke, sekarang kita akan coba login sebagai pembeli dan saya akan menjelaskan fitur-fitur yang tersedia di dalamnya. Atau lebih tepatnya saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara penggunaan bisnis anak SMK. Oh iya, jika teman-teman gak mau ribet registrasi, kita juga bisa langsung login menggunakan Google untuk masuk sebagai pembeli. Oke teman-teman, ini adalah tampilan atau halaman awal dari bisnis anak SMK versi desktop web. Dan untuk versi Android dan iOS-nya tidak jauh berbeda dari versi desktop. Pertama, di atas ini ada menu search atau pencarian, kemudian ada menu notifikasi, keranjang, dan profile. Di menu notifikasi kita bisa melihat status pembelian yang kita lakukan, berapa barang yang masih pending, diproses, dikirim, dan sampai tujuan. Kemudian di menu keranjang kita bisa melanjutkan pembelian atau menghapus item yang sudah kita masukkan. Lalu di menu profile kita bisa melihat data pembelian, melakukan transaksi top up dan withdraw, dan kita juga bisa melihat saldo yang tersedia di akun kita. Di sini kita juga bisa mengubah biodata diri, memasukkan alamat, mengubah password, dan menambahkan akun bank. Nah, jika teman-teman ingin mencari barang atau item melalui kategori, bisa langsung klik menu kategori di sini. Maka akan muncul kategori-kategori yang telah disediakan seperti bahan pokok, buku, peralatan dapur, elektronik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jika kita mau cari item atau barang yang lebih spesifik, langsung saja kita cari di sini. Sebagai contoh, sekarang saya akan mencari kerupuk telur asin. Maka akan muncul item atau barang sesuai keyword yang kita masukkan. Dan kita juga bisa mengurutkan barang yang kita cari mulai dari yang terbaru, terlama, harga terendah, dan harga tertinggi. Oke, kita kembali ke menu awalnya teman-teman. Di atas ini ada rekomendasi beberapa toko yang mungkin kategori tokonya sesuai dengan apa yang sedang kita butuhkan. Dan di bawahnya lagi ada rekomendasi barang berdasarkan kategori. Jadi misalkan kita lagi cari bahan pokok, buku, peralatan dapur, dan lain-lainnya, kita bisa langsung klik kategori barang yang sedang kita butuhkan. Nah, nanti kita akan diberikan lagi kategori barang sesuai kategori yang tadi kita pilih. Misalkan untuk buku, di sini ada buku arsitektur, buku hukum, buku import, dan masih banyak lagi kategorinya. Misalkan saya butuh buku arsitektur, langsung saja saya pilih kategori arsitektur dan desain. Maka nanti akan muncul item atau barang yang relevan atau sesuai dengan buku arsitektur dan desain. Sekarang kita kembali lagi ke menu awal. Dan di bawah sini kita akan langsung diberikan rekomendasi produk unggulan dan produk terbaru. Dan jika kita scroll lagi sampai ke bawah, maka akan ada informasi seperti 10 SMK pelapak terbanyak, 10 pelapak dengan omset terbesar, dan 10 SMK dengan omset terbesar. Di bawahnya lagi ada info untuk perusahaan yang membuat aplikasi ini atau kontak untuk perusahaan yang membuat aplikasi ini, yaitu PT Alvaro Setianusa. Nah, setelah semua menu di sini saya jelaskan, sekarang tinggal saya jelaskan bagaimana cara melakukan transaksi atau pembelian di bisnis anak SMK. Sebagai contohnya, saya akan coba mencari barang di menu search atau pencarian. Langsung saja kita klik barang yang akan kita beli. Di sini kita bisa melihat rating yang diberikan pembeli lainnya, melihat harga, dan melihat data-data seperti stok yang tersedia, berat barang, kondisi barang, dan kita juga bisa share barang atau item ini ke Facebook. Dan di sini juga kita bisa melihat atau memberikan diskusi untuk produk ini.
Dan kita juga akan diberikan rekomendasi produk terkait dengan produk yang akan kita beli. Nah, untuk membeli produk ini, kita harus memasukkan dulu produknya ke dalam keranjang. Kita bisa memasukkan dulu berapa jumlah produk yang akan kita beli. Jika sudah, langsung saja kita klik tambahkan ke keranjang. Oke, untuk melanjutkan pembelian, langsung saja kita masuk ke menu keranjang. Oke, berikutnya langsung saja kita klik beli langsung. Sekarang kita harus mengisi alamat untuk pengiriman produknya. Di bagian nama alamat, jika kita tinggal di kantor, maka kita isi alamat kantor. Jika di rumah, maka kita isi alamat rumah. Kemudian kita isi juga nama penerima, nomor handphone, provinsi, kota atau kabupaten, dan kode pos. Nah, di bagian alamat paling bawah ini baru kita isi dengan alamat yang detail. Misalkan kecamatan, kelurahan, nama kampung atau jalan, RT RW, pokoknya sedetail mungkin dan jangan sampai salah ya. Oke, jika semuanya sudah diisi, langsung saja kita klik simpan. Nah, jika sudah berhasil menambahkan alamat, kita bisa lanjutkan ke proses pembelian. Di sini kita tinggal memilih kurir, kemudian pilih paket pengirimannya. Jika sudah, maka biaya pengiriman akan masuk ke total tagihan. Dan selanjutnya kita tinggal klik pilih pembayaran. Di sini kita bisa melakukan pembayaran dengan transfer manual ke rekening penjual dan juga kita bisa melakukan pembayaran melalui payment gateway. Kemudian kita klik lanjut, maka akan tersedia metode pembayaran melalui ATM atau bank transfer dan juga melalui e-wallet. Sebagai contoh, saya akan memilih metode melalui GoPay. Di sini juga ada panduan cara pembayarannya, bisa dibaca terlebih dahulu. Oke, jika sudah paham, langsung saja kita klik bayar sekarang, lalu akan muncul QR code yang bisa kita scan untuk melanjutkan pembayaran ke aplikasi Gojek. Dan bila sudah berhasil melakukan pembayaran, langsung saja klik saya sudah bayar, maka transaksi kita akan diproses atau validasi terlebih dahulu. Untuk melihat status transaksi atau pembelian, kita bisa langsung cek di bagian profile, kemudian masuk ke menu pembelian dan daftar transaksi. Maka kita bisa melihat apakah barang sudah diproses, melihat posisi barang, dan melihat status lainnya. Nah, oke teman-teman, jadi itu dia penjelasan bagaimana cara penggunaan aplikasi bisnis anak SMK sebagai user atau pembeli. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara penggunaan bisnis anak SMK untuk seller dan atau maksudnya penjual. Let's go. Nah, tadi kan kita sudah coba login jadi pembeli. Sekarang kita akan coba login ke menu sellernya. Langsung aja kita klik login sebagai penjual. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di menu penjualnya. Disinilah tempat penjual menambahkan produk, mengatur stok dan harga barang. Kita juga bisa melihat daftar pesanan di menu pesanan. Nah, yang paling penting adalah mengatur profil toko kita. Di sini kita bisa menambahkan nama toko, domain toko, alamat toko, slogan toko, sampai jadwal buka dan tutupnya toko. Kemudian kita juga bisa menambahkan banner dan etalase toko. Kita juga bisa menambahkan jasa pengiriman dan menambahkan rekening bank untuk jika ada pembeli yang akan melakukan pembayaran via transfer manual. Kemudian di menu dashboard kita bisa melihat jika ada pesanan baru dan transaksi yang sedang diproses. Dan di menu dashboard juga kita bisa melakukan withdraw atau penarikan uang dengan cara klik permintaan penarikan dana. Kita tinggal masukkan nominal dan metode withdrawnya. Nanti jika kita sudah withdraw, kita bisa melihat status penarikan kita di sini. Oke teman-teman, jadi segini aja penjelasan mengenai cara penggunaan aplikasi bisnis anak SMK. See you in next video.